Halo Tretan UTM, kembali lagi di UTM Podcast bersama saya Maratu Soleha. Dan di podcast kali ini tentunya kita akan bahas yang berbeda nih, karena kita bahas tentang persoalan akademik. Kalau kita berbicara tentang persoalan akademik, kayaknya pembahasannya ini bisa kemana-mana ya. Tapi fokus kita di podcast kali ini adalah tentang beasiswa. Nah pasti penasaran kan, apalagi mahasiswa baru nih, pasti pengen juga dapat beasiswa, info-info beasiswa. Nah tonton podcast ini sampai habis. Nah kali ini aku juga sudah mengundang narasumber kita yang basicnya juga sebagai penerima beasiswa juga, jadi relate banget. Dan kita perkenalan langsung kali ini ya sama narasumber kita. Halo. Halo Kak. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih sama penonton-penonton dari UTM TV seperti itu. Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ardin Firmanto Dioftara dari program studi Agribisnis Angkatan 19. Saat ini saya sedang menjabat menjadi Ketua Umum Genbi UTM. Oke, Ketua Umum Genbi UTM. Nah gimana nih keadaannya sekarang, sehat? Alhamdulillah sehat. Atas bagaimana? Iya sehat dong, alhamdulillah. Dan rasanya gimana nih sekarang ada di ruangannya UTM TV, diundang ke sini gitu? Iya, yang pertama sih tentu tersanjung banget ya. Saya sebagai orang biasa sebenarnya ya, masih mahasiswa biasa, tapi punya kesempatan buat berbagi sama teman-teman dan juga Kak Atu sekalian. Oke, betul baik. Dan kesibukannya sekarang ngapain nih? Selain menjabat di Ketua Genbi ya, sekarang kesibukannya ada nggak yang lain? Kalau saya sih sekarang lagi penelitian sih Kak. Penelitian Iya. skripsi? Lagi riset dan juga lagi skripsi. Gitu. Oke, dua berbeda ya, riset sama skripsi seperti itu? Iya, saya jadi bikin 2 artikel nih. Oke. 2 penelitian yang berbeda gitu. Mantap banget kan, sibuk banget. Nah kan ini Kak Ardin ini adalah ketua Genbi ya, berarti tahu banget dong informasi-informasi tentang beasiswa di UTM kayak gitu ya, kurang Ya, lebih tahu ya. iya, kurang lebih Oke, tahu. nah kita juga pengen tahu, mungkin mahasiswa nih pengen tahu informasi-informasi beasiswa di UTM tuh bisa kita dapat di mana sih Kak? Kan takutnya ada yang bingung nih, pengen dapat beasiswa tapi bingung mau nyari informasinya tuh dari mana gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, tentu beasiswa di UTM tuh banyak banget ya. Ada Bank Indonesia, ada Jarum, ada beasiswa unggulan. Tahfiz itu juga ada ya, Iya, buat Tahfiz. santri juga. Buat teman-teman yang bisa menghafal Al-Quran banyak, itu biasanya dari asrama UTM itu ada beasiswa juga biasanya Kak, kayak gitu. Itu biasanya dilihat di sosial medianya asrama Iya, atau di asrama ada di sosial medianya. Kemarin juga kalau nggak salah itu dipublish di sosmednya UTM juga kalau nggak salah. Oke, kayak gitu. officialnya OTM kayak gitu. Kalau untuk informasi beasiswa lain kayak Jarum, terus tadi ada Bidik Misi juga ada kan ya, KIP juga ada. Nah itu biasanya kita akses lewat mana tuh? Kalau itu teman-teman kalau misalnya kepo itu bisa tanya langsung ke TU bagian fakultas masing-masing. Oke. Jadi di sana pasti bakal disediain banyak informasi kayak gitu. Utamanya buat teman-teman yang mungkin join himpunan itu biasanya ada penyebaran dari himpunan, dari BEM juga biasanya ada gitu Kak. Oke. Nah, biasanya sih beasiswa tuh periode pembukaannya itu di awal tahun. Di awal tahun. Iya. Oke. Jadi sekitar Februari, Maret gitu. Nah, Kak Ardin sendiri ini kan sebagai penerima beasiswa. Nah, beasiswa Bank Indonesia, betul ya? Iya, Nah, mungkin alhamdulillah. teman-temannya ada yang belum tahu nih beasiswa Bank Indonesia tuh beasiswa apaan sih gitu ya. Mungkin bisa Iya. dijelaskan nih atau diceritakan beasiswa Bank Indonesia itu apaan gitu. Oke, jadi teman-teman mungkin kalau Bank Indonesia sendiri sih sudah tahu ya pasti semuanya sudah tahu Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia gitu ya. Nah, Bank Sentral Indonesia ini mempunyai satu kegiatan CSR. Nah, salah satu kegiatan CSR-nya ini adalah beasiswa. Nah, tujuannya Bank Indonesia membuat beasiswa ini tentunya ingin berkontribusi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, oleh karena itu dari Bank Indonesia sendiri mengadakan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, yang dimana penerima beasiswa Bank Indonesia ini wajib mengikuti komunitas yang namanya adalah Genbi, Generasi Baru Indonesia. Di mana itu nanti teman-teman bisa belajar soft skill, bisa berperan kepada masyarakat dengan melakukan program kerja, kegiatan-kegiatan, acara-acara yang tentu banyak sekali manfaatnya buat teman-teman gitu. Oke, tadi beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ya, Indonesia, bantuan benar finansial banget. dari Bank Indonesia kepada mahasiswa. Nah, salah satunya itu UTM ini menjadi Partner, penerima ya, iya. partner kayak gitu. Nah, aku juga penasaran nih, kenapa sih Ardin itu memilih beasiswa Bank Indonesia, sedangkan banyak juga nih beasiswa-beasiswa yang bagus kayak Jarum, terus beasiswa KIP itu juga uangnya kan lumayan ya gitu ya. Iya. Kenapa harus Bank Indonesia gitu? Apakah karena cuannya yang besar gitu? Karena apa tuh? Sebenarnya kalau misalnya kita dibilang cuannya besar itu ya enggak juga sih. Maksudnya semuanya rata kayak beasiswa rata-rata sama segitu gitu kan. Cuma bedanya beasiswa Bank Indonesia dengan beasiswa lain adalah keorganisasiannya atau soft skill yang kita terima. Jadi pertama kali dulu
waktu saya pertama mendaftar menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, saya tuh tahu malah generasi baru Indonesia dulu, organisasinya dulu gitu. Baru beasiswanya. Baru beasiswanya, oh ternyata komunitas ini adalah penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, saya tahunya dari mana? Dari kakak tingkat saya. Nah, jadi kakak tingkat saya dulu tuh salah satu penerima juga, mantan ketua umum Genbi juga. Oke, yang gitu. tahun lalu. Yang 2 tahun sebelumnya. Oh, 2 tahun sebelumnya. Iya. Jadi, oh kok sibuk banget ya Mas ini ya? Ada apa sih? Oh ternyata ikut komunitas ini. Saya lihat sosial medianya kok bagus kegiatannya. Jadi tuh pengen join gitu loh. Karena saya juga biasanya alhamdulillah suka banget organisasi kayak gitu loh. Jadi relevan lah ya. Jadi relevan. Jadi kayak tertarik ke organisasinya, terus tahu ternyata ini adalah beasiswa gitu, komunitas beasiswa. Tadi juga poin pentingnya itu bahwa Bank Indonesia itu, beasiswa Bank Indonesia itu ada komunitasnya, ada organisasinya. Nah, yang membedakan beasiswa Bank Indonesia selain ada organisasinya tuh apalagi sih gitu? Tentu kita nanti akan dilibatkan ketika Bank Indonesia mengadakan kegiatan. Event luar gitu ya? Iya bener banget. Contohnya kemarin teman-teman kalau misalnya tahu ada Fesyar, Festival Syariah. Itu kita yang juga baru-baru ini. Iya, baru-baru ini kemarin tuh Kak. Kak Atis ikut juga kan pasti ikut kan? dong. Yang kemarin juga dilaksanakan di Tunjungan Plaza ya di Surabaya. Di Surabaya. Nah, itu kita juga akan dilibatkan di kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga kita juga akan menambah informasi mengenai ke bank sentralan, mengenai UMKM atau usaha yang tentunya itu nanti di bawah naungan Bank Indonesia ya. Terus nanti banyak juga kegiatan yang akan kita laksanakan dan juga kita ikuti dari Bank Indonesia nanti. Oke, karena tadi kegiatannya banyak banget dari Banyak luar banget, itu ya. emang diwajibkan untuk para penerima beasiswa Bank Indonesia untuk mengikuti itu atau gimana nih? Sunnah atau gimana? Kalau bilang wajib ya nggak terlalu wajib banget. Nggak terlalu wajib. Tapi ya dianjurkan mengikuti karena kalau misalnya teman-teman nggak ikuti ya sayang banget gitu loh. Iya sih, Kita benar. diberi kesempatan untuk menimba ilmu baru, soft skill baru dari Bank Indonesia, pengetahuan baru. Tapi kalau misalnya kita nggak ambil, sayang banget kan gitu. Bener banget. Contohnya kayak waktu Fair kemarin kan aku ikut juga kan. Iya. Kayak kemarin tuh dapat informasi banyak banget kayak tentang investasi. Kemarin Iya, juga ada bener, investasi bener syariah. banget. Jadi itu kayak menambah pengalaman juga sih. Kan awalnya juga kita kan nggak tahu nih kalau ada kegiatan Fair karena ikut Genbi dapat beasiswa Bank Indonesia. Jadi tahu nih Iya, tentang event-event yang ada di BI dan itu luar biasa banget sih eventnya. Oke, kita balik lagi nih ke masalah Genbi ya. Bukan masalah sih sebenarnya. Balik lagi ke Genbi. Nah, sebenarnya kalau di Genbi itu kegiatannya apa aja sih? Jadi Genbi tuh banyak banget kegiatannya. Tentu Genbi punya tujuan ya. Tujuannya yang pertama future leader. Nah, mahasiswa Genbi atau pengikut atau penerima beasiswa Bank Indonesia ini diharapkan menjadi tombak masa depan Indonesia, future leader itu namanya. Terus agent of change Agen atau perubahan. change agent ya, agen perubahan. Teman-teman di sini tentu diharapkan bisa menjadi agen perubahan dan yang terakhir adalah frontliner. Jadi semua teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia dimanapun berada di seluruh Indonesia lah ya. Oke. Ini diharapkan menjadi tangan panjang dari kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Jadi kita diharapkan bisa Penyalur informasi seperti itu. sebagai penyalur informasi kepada masyarakat tuh mengenai kebijakan yang diluncurkan atau dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, tentu kegiatannya di Genbi tuh banyak banget ya. Kita nanti akan mengadakan seminar juga mengenai lingkungan hidup. Nah, kemarin juga kita sudah mengadakan donor darah. Oke. Juga nanti kita akan mengadakan abdi desa atau bina desa. Bina desa. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang ada di Genbi itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak pengabdian sosial seperti Iya, itu ya. lebih ke sosial. Lebih mengabdi kepada masyarakat. Iya, Oke. bener banget. Nah, mungkin pada penasaran juga nih penerima beasiswa Bank Indonesia untuk di UTM sendiri itu kuotanya berapa sih? Kalau di UTM 75 orang. 75 orang. Iya. Waduh, kayaknya dikit banget. Seleksi kemarin tuh berapa sih kira-kira yang daftar itu tahu nggak sih? Kalau yang daftar itu pasti banyak ya. Iya. Dari total awal pendaftaran itu sekitar 300 sampai 500. 500 orang. Iya, Dan terus keterima nanti cuma 75. lalu nanti berkas yang akan disalurkan kepada Bank Indonesia ada sekitar 150. 150. Setelah itu nanti ada seleksi lagi wawancara dari Bank Indonesia dipangkas menjadi 75 orang penerima beasiswa gitu. Oke. Selain itu mungkin juga teman-teman penasaran juga nih, gimana sih persyaratan-persyaratan buat penerima beasiswa Bank Indonesia? Iya. Ada nggak maksudnya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh para penerima beasiswa Bank Indonesia kalau mau dapat beasiswa ini gitu? Yang pertama sih tentu mahasiswa UTM ya, atau Oke, mungkin iyalah. mahasiswa atau mungkin teman-teman mahasiswa perguruan tinggi yang di mana perguruan tingginya bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah, sejauh ini di Surabaya, Madura dan Bojonegoro itu totalnya ada 9 komisariat.
Lalu untuk UTM sendiri kita ada persyaratannya tentu mahasiswa UTM, lalu IPK ini di atas 3. Waduh, Nah, hati-hati jadi, nih yang iya, IPK-nya di bawah 3 berarti nggak bisa daftar gitu ya? Iya. Nah itu bisa Gitu. dipelajarin, bisa diinget-inget lah ya. Kalau misalnya pengen dapat beasiswa Bank Indonesia itu mulai sekarang perbaikin IPK-nya gitu ya. Iya. Oke. Jadi tapi untuk persyaratannya ini berubah tiap tahunnya, Kak. Oke, gitu. Jadi kalau tahun kemarin tuh kita kan masih 3 ya. Bisa saja di tahun depan mungkin Bisa 3,2 atau 3,5 atau mungkin bisa turun 2,75 gitu. Tergantung kebijakan dari Bank Indonesia gitu. Oke, ada lagi? Terus lanjut lagi ya mungkin mahasiswa Universitas Trunojoyo dibuktikan dengan KTM. Lalu orang Indonesia harusnya Oke, dibuktikan administratif banget lah iya, pokoknya ya. administratif banget. Terus mungkin yang beda-beda tuh kayak misal motlet atau motivation letter. Oke. Jadi kenapa sih teman-teman daftar beasiswa ini? Nah itu nanti dibuat letternya, dibuat motivation letternya. Itu kayak semacam surat gitu gak sih? Iya, bener, Surat bener. buat Bank Indonesia gitu. Surat cinta. Surat cinta ya, ungkapan diri gitu. Iya, Sama value kamu itu apa? Kamu tuangkan semua di itu letternya itu tadi. Jadi motivation letter itu penting banget gak sih? Iya penting banget. Ternyata bukan hanya untuk membuat untuk pendaftar beasiswa aja, tapi untuk yang lain-lain itu biasanya motret juga penting ternyata. Oke, selain motivation letter ada nggak sih? Ada CV juga Oh, CV. Iya. Tentang data pribadi ya? tentang seperti iya tentu saja itu tentang juga dibuatnya harus gimana itu? Atau harus kan CV itu kan banyak ya, ada yang profesional, terus ada yang jenis-jenis lainnya gitu. Iya. Itu ada nggak ketentuan buat Kalau CV sih nggak ada ketentuannya sejauh ini. Yang penting teman-teman bisa mencantumkan semua informasi yang dibutuhkan di CV-nya. Oke. Mulai dari biodata tentu, lalu mungkin prestasi. Jadi teman-teman yang punya prestasi banyak itu bisa menjadi nilai plus buat teman-teman nanti untuk diseleksi administrasi di fakultas masing-masing. Hingga ada format khusus sih. Yang penting sesuai aja sih CV-nya dan juga isinya itu lengkap. Gitu. Oke, mungkin juga aku penasaran nih. Biasanya ya para penerima beasiswa Bank Indonesia yang lolos itu tuh yang kayak mana sih? Atau yang mahasiswa yang punya prestasi banyak atau yang punya apa ya pengalaman pengabdian yang banyak juga atau gimana nih? Biasanya yang lolos nih. Kalau saya rasa sih saya beruntung banget ya menjadi salah satu penerima beasiswa di mana notabene-nya saya rasa adalah mahasiswa yang biasa, organisasi juga ikut organisasi aja gitu loh. Oke. Tapi yang saya rasakan adalah semua teman-teman saya di GNB itu adalah orang-orang yang luar biasa. Banyak banget prestasinya, ada yang memang spesialis di bidang kepenulisan, ada yang suka organisasi banget gitu loh, ada yang suka memang pengabdian banget. Jadi sebenarnya nggak ada kategori khusus orang yang organisasi pasti diterima. Ya belum tentu juga. Soalnya teman-teman yang kemarin nggak terima juga organisasinya pasti luar biasa juga gitu. Cuma teman-teman memang harus punya nilai yang berbeda, harus punya nilai plus dalam dirinya gitu. Utamanya di tahap wawancara, teman-teman bisa menyampaikan apa sih kelebihan kamu sehingga beasiswa Bank Indonesia ini sendiri bisa menerima kamu menjadi penerimanya dan kamu pantas menerima itu gitu loh. Oke, gitu ya. Jadi triknya nih mulai dari wawancaranya tadi ya. Iya. Mungkin juga ini dijelaskan lagi nih Kak, apa sih alur pendaftarannya mulai dari tadi ada administratif ya, mulai dari ngumpulin CV, terus motivation letter. Nah, jadi tahapnya itu memang dari pengumpulan berkas dulu baru wawancara atau bagaimana nih alurnya? Iya. Jadi yang pertama adalah teman-teman memenuhi persyaratan biodata atau administratif ya. Yang nanti akan diseleksi melalui pihak fakultas. Oh, Nah, pihak fakultas dulu, nggak iya. lanjut ke UNIF gitu. ke fakultas dulu baru Fakultas nanti dulu. dari UNIF kita kumpulkan ke Bank Indonesia kayak gitu. Nah, untuk seleksi fakultas itu gimana? Jadi di UTM ini setelah saya juga sharing dengan teman-teman yang lain dari fakultas lain, dari fakultas masing-masing itu punya kebijakan masing-masing, punya kebijakan sendiri-sendiri. Ada fakultas yang hanya menyeleksi administrasinya saja gitu. Ada juga fakultas yang menyeleksi administrasi kemudian diwawancara. Oh, gitu. Nah, kayak gitu. Setelah itu baru nanti diserahkan ke UNIF, lalu UNIF yang mengirimkan ke Bank Indonesia. Setelah dikirimkan ke Bank Indonesia, baru nanti terseleksi 150 orang tadi akan diwawancara oleh Bank Indonesia Buat diambil 70 buat orang. diambil 75 orang. 75 orang. Iya, Oke. Nah, dari tahap yang administratif sampai wawancara itu sebenarnya tahap mana sih yang paling gampang gugurnya gitu? Yang paling gampang gugurnya adalah di tahap administratif sih. Iya, soalnya di sana saingan dari teman-teman tuh banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya
teman-teman ingin lolos di tahap administrasi atau administratif, itu triknya ya diperbarui, diperbagus ya Diperbagus. untuk administratifnya, dilengkapi, kemudian untuk CV-nya itu, lalu prestasi-prestasinya itu bisa semuanya dimasukin, penunjang-penunjangnya. Teman-teman juga bisa masukin sertifikat sebagai data pendukung, sertifikat menang lomba itu bisa dimasukin juga. Oke, Gitu sih. aku juga setuju sih. Soalnya kan waktu itu dulu 2 tahun yang lalu itu kan aku juga daftar ya. Iya. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Nah, itu memang aku gugurnya di administratif. Administratif, ya. Karena memang nggak tahu kenapa perasaan itu udah lengkap, Din. Udah lengkap tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba gagal gitu. Cuman pas tak lihat lagi gitu ya, ternyata memang CV-nya tuh jelek. Motivation letternya tuh buatnya tuh nggak niat gitu loh. Jadi kayak mungkin itu nggak menggugah pihak fakultas ya untuk Iya, nerima mungkin. kayak gitu sih. Kalau di tahap wawancara itu susah nggak sih? Tahap wawancara sih ya seperti itu sih. Biasanya di pertanyaan itu apa sih Relatif. biasanya? Jadi tentu kalau misalnya di tahap wawancara, teman-teman harus menyesuaikan dengan beasiswa teman-teman yang didaftari maksudnya. Kalau misalnya di Bank Indonesia sendiri, teman-teman yang pertama harus menguasai mengenai ke bank sentralan, Oke. mengenai Bank Indonesia, lalu juga mengenai Genbi, juga mengenai perekonomian sedikit lah, bagaimana perekonomian di Indonesia sedikit seperti apa perkembangannya. Oke, jadi pengetahuan umum lah tentang Iya. penyelenggaranya seperti Iya, itu ya, bener. kayak gitu. Dan lalu nanti mungkin akan ditanyakan juga mengenai pribadi kita bagaimana. Oke, jadi lebih personal kayak Iya, gitu ya. Oke. personal juga ada. Terakhir nih, sebelum podcastnya berakhir, mungkin kalian penasaran juga nih, apa sih tips and trick biar lolos beasiswa Bank Indonesia nih? Bisa di-spill lah dikit gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman yang sekarang masih mahasiswa baru dan juga mahasiswa semester 3 ya. Tiga. Nah, teman-teman mungkin mulai sekarang bisa melengkapi administratifnya, karena nanti beasiswa Bank Indonesia ini akan dibuka di tahun depan sekitar bulan Februari, bulan Maret, di mana syarat pertamanya adalah mahasiswa aktif Universitas Trunojoyo Madura yang sedang menempuh minimal semester 3. Nah, jadi meskipun teman-teman nih baru masuk semester 1, itu mulai bisa nyicil lah ya. Nyicil. Sekiranya nanti bisa prestasinya dimasukkan ke CV. Nah, ini kalau bukan apa-apa ya, teman-teman tuh mencari prestasi itu bukan hanya sekedar dimasukkan pada CV ya. Oke. Kalau bisa teman-teman juga memang passion-nya di sana, teman-teman memang niatnya adalah belajar di sana. Nah, untuk prestasi dimasukkan ke CV itu kan nomor sekian gitu. Tapi memang itu penting banget buat teman-teman mencari pengetahuan baru, ilmu baru, pengalaman baru kayak gitu sih. Jadi administratif yang paling penting bisa disiapkan mulai sekarang, juga mungkin mengenai soft skill ya, kayak public speaking itu kan perlu untuk wawancara gitu kan. Oke, mungkin bisa diasah public speakingnya mulai Heeh, sekarang bener kayak banget, gitu ya. iya. Dan mungkin bisa juga nih kan biasanya di YouTube tuh banyak tuh tips-tips and trick juga biar Iya, lolos bener banget. beasiswa. Nah, itu bisa kalian tonton juga kayak gitu Iya. ya. Oke, gimana nih? Udah pada tahu kan sedikit informasi tentang beasiswa Bank Indonesia. Pasti kalian juga pengen banget menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia dan bergabung ke komunitas Genbi. Oke, karena sudah berakhir nih podcastnya, terima kasih banget nih buat Ardin yang udah datang dan berbagi pengalamannya ke para tretan UTM gitu ya. UTM, ya. Oke, Saya juga sekian. terima kasih kepada Kak Atis karena Oke. sudah diberikan kesempatan untuk sharing pada teman-teman. Oke, gitu. siap. Kalau gitu, kita berdua pamit. Sampai jumpa di UTM TV Podcast selanjutnya. See you.